السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان الشهر المبارك، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Al-Mukarramun, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah Nurul Bahri, bil khusus Ketua DKM serta jajarannya, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, semoga bertambah hari di Ramadan, bertambah pula kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan semoga segenap ibadah yang sudah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yahdikumullah. Tema kita di mimbar yang singkat ini tentang keutamaan Ramadan atau keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya keutamaan beribadah di bulan suci Ramadan amat sangat banyak dan tidak cukup disebutkan satu persatu dengan waktu yang singkat di mimbar kultum pada malam hari ini. Namun saya mengawali sebelum membahas beberapa hadis yang lainnya terkait keutamaan Ramadan, saya awali dengan satu sabda Nabi yang memacu kita semuanya supaya terus meningkatkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih khususnya di bulan yang penuh kemuliaan ini. Ada satu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikanmu membuat kamu bahagia dan apabila keburukan yang kamu lakukan membuat dirimu menjadi susah, maka tandanya kamu adalah orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, terlebih keutamaan puasa di bulan Ramadan, baca Al-Qur'an, qiyamul lail, sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita mendapatkan keutamaan dari amalan-amalan tersebut, itu kan isinya semuanya kebaikan. Kita senang enggak Bapak Ibu? Senang enggak Bapak Ibu? Ini tandanya orang yang beriman. Orang beriman itu kalau melakukan kebaikan membuat dirinya menjadi senang. Bisa jadi Nabi menyampaikan kalimat ini karena ada orang-orang yang mengaku beriman namun berat untuk melakukan kebaikan, tidak senang kalau diajak melakukan kebaikan. Kadang-kadang ada yang terpaksa, malas-malasan, kadang-kadang sempat melakukan kebaikan baik yang berkaitan hablum minallah maupun hablum minan nas, namun ketika menurut dirinya tidak sesuai dengan harapan, kemudian dia menjadi kecewa. Sedekah kebaikan bukan Pak? Kalau kita sempat sedekah malam ini, kotak amal kan lewat tuh. Kebetulan di kantong kita ada 22.000 yang kita cabut berapa? 2.000 ya Pak? Langganan. Mungkin karena kita ngantuk, maklum di Masjid Al-Hikmah ini kan santapan berbukanya luar biasa, langsung makan berat. Sholat tarawihnya agak ngantuk, kotak amal lewat. Di kantong sebelah kanan udah disiapin 5.000, kantong sebelah kiri
ada 100.000, salah nyabut Pak. Harusnya yang dicabut yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Agak ngantuk-ngantuk begitu. Dimasukin yang merah itu yang 100.000. Begitu di rumah, kantong dirogoh. Ini kira-kira pas kita sadar kita salah masukin, niatnya 5.000, jadinya 100.000. Seneng apa nyesel? Intinya orang yang beriman, sengaja maupun tidak sengaja, apapun yang terjadi, kalau memang itu kebaikan, senang saja, gembira, bahagia. Ada yang mau datang Ramadan Pak, dia udah kebayang, wah berat ini, biasanya makan 3 kali, besok puasa. Mental kita diuji, kesungguhan keyakinan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara keutamaan puasa di bulan yang penuh kemuliaan ini, Nabi nyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh semangat keimanan dan keyakinan kepada Allah, ikhlas dalam menjalaninya, tidak beban, bahagia, senang dalam menjalaninya, rela, ridho. Orang yang semacam ini Pak, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau bicara dosa ya Pak, seandainya setiap kita melakukan dosa muncul bisul di tubuh kita, mungkin sudah buruk rupa kita. Setiap kita melakukan dosa, seandainya diibaratkan batu yang kita bawa ke rumah, mungkin rumah itu sudah penuh dengan batu bebatuan yang kita bawa. Setiap melakukan dosa besar maupun dosa kecil, kita bawa batu ke rumah, penuh nggak kira-kira rumah kita Pak? Apalagi kita yang sudah sampai di usia terlebih generasi wal asri. Generasi wal asri ini 50-60 tahun. Kadang-kadang kan Pak, kita kalau sudah rajin ibadah, nganggapnya ibadah kita sudah pasti diterima, padahal belum tentu. Betul Pak? Kadang-kadang kalau kita melakukan dosa, kita gampang menganggap dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Jangan-jangan dosa-dosa yang lalu masih tercatat, tersimpan rapih. Jangan-jangan kebaikan yang sudah kita lakukan, ibadah yang susah payah kita kerjakan, belum diterima oleh Allah. Mudah-mudahan tahun ini dosa-dosa kita betul-betul dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemuliaannya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Muslim, bersumber daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain di Sahih Muslim, wa futihat wa ghulliqat wa futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila datang Ramadan, kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, setan-setan dibelenggu. Ada ulama yang memberikan pemaknaan terkait hadis ini dengan makna hakiki, diterlek apa adanya, seperti yang dipahami, yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullah dalam kitab Dibajnya. Ada juga ulama memberikan pemaknaan dengan makna metaforis, artinya dibuka pintu-pintu surga, peluang masuk surga
dengan berlimpah ruahnya rahmat, ampunan, pahala di bulan suci Ramadan ini terbuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup karena peluang untuk maksiat sedikit kemungkinan. Setan-setan dibelenggu karena kita menahan diri dari nafsu, menahan dari godaan, adanya larangan-larangan kemudian larangannya ditaati. Setan tidak mampu menggoda kita seolah-olah seperti terbelenggu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita bersyukur, alhamdulillah, termasuk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah dengan berbagai macam jenis ibadah di bulan yang penuh keutamaan dan kemuliaan di tahun ini 1445 Hijriah. Mudah-mudahan sampai tuntas, tidaklah kita wafat menghadap Allah melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan satu ayat di surah Yunus ayat 58. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillah. Menurut ulama, ayat yang diawali dengan kata qul itu di Quran sangat banyak, tidak kurang daripada 500 ayat. Dan saya yakin yang hadir dari 500 ayat itu sudah kenal dan hafal 4 qul. Ya Pak ya? Pertama qul ya. Kedua qul hu. Ketiga qul a'udzu birabbil falaq. Keempat qul a'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk mengatakan kepada umatnya, bifadlillahi wa birahmatihi, katakan Muhammad kepada umatmu dengan karunia Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, karunia Allah yang sangat besar adalah iman, Islam, Quran, rahmat dari sederetan banyaknya limpahan rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Yang terbesar adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah Nabi kita kenal iman, kenal Islam, kenal syariat Islam, kenal ibadah, kenal yang baik, mana yang buruk. Sehingga ada ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau sudah mendapat ini Bapak Ibu, walaupun sahur kita apa adanya, berbukanya pun juga sederhana, tapi waktu kita untuk iman, untuk Islam, untuk Quran, untuk Nabi leluasa. Alhamdulillah. Falyafrahu, hendaknya bergembira. Belum punya rumah, belum punya mobil, masih ngontrak, yang penting gak punya utang, yang penting punya iman, punya Islam, punya Quran, punya Nabi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang Nabi terucap kepada umatnya menurut Siti Aisyah, baik dikala senang maupun dikala susah, cuman 2 kalimat. Kalau Nabi lagi senang Pak, kalimatnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna. Bi ni'matihi tatimmus shalihat, menjadi sempurna segala kebaikan. Kalau Nabi lagi susah, beliau tetap berucap alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Saking seringnya Nabi mengucapkan kalimat itu dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya, sehingga di antara sahabat-sahabat Nabi ketahuan mana yang lagi senang, mana yang lagi susah. Bapak Ibu lagi senang apa lagi susah? Kalau lagi senang bacanya apa tadi? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi susah, ketahuan utangnya belum lunas. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Saya akhiri Bapak Ibu dengan keterangan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, apabila ada ayat idza sami'tallaha yaqul, apabila kamu mendengar
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ayat yang diseru oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, maka persiapkanlah telingamu, siapkanlah telingamu, pendengaran kita simak dengan baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bihi au syarrun yanha anhu. Karena sesungguhnya setelah kalimat tersebut Allah memberikan perintah yang berisi kebaikan dan larangan yang berisi kebaikan. Ini saya kaitkan dengan seruan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya ini ayat rahmat, ini berita gembira, ini seruan kasih sayang dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, yang berisi kebaikan dari Allah, baik perintahnya maupun larangannya mengandung kebaikan-kebaikan, mengandung keutamaan-keutamaan. Apa yang Allah perintah pasti baik, apa yang Allah larang pasti berbahaya untuk kita, sehingga membawa kebaikan buat kita kalau kita meninggalkannya. Insya Allah kalau kita tunduk merunduk, ikhlas dalam menjalani, penuh bahagia dalam menjalani apa yang Allah perintahkan, sehingga kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, bahagia fid dunya wal akhirah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.